Pernahkah kamu merasa kecewa ketika tidak ada satupun yang datang saat kamu benar-benar butuh bantuan? Padahal dulu, ketika orang lain terjatuh, kamulah yang paling cepat menolong. Ketika mereka kekurangan, kamulah yang diam-diam memberi. Tapi saat kamu terpuruk, tak ada satupun yang mengetuk pintu. Tak ada yang benar-benar peduli. Rasanya tidak adil, bukan? Kamu pernah berbuat baik, tapi dunia seolah tidak tahu. Dan di titik itu, jiwa kita mulai bertanya, apakah kebaikan itu layak dilakukan jika tidak ada yang membalasnya? Pertanyaan itu berat, tapi justru di sanalah letak pelajaran terbesar tentang makna ikhlas. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan menempatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sering kita dengar, tapi jarang kita resapi. Rasul tidak sedang menyuruh kita berhenti berharap, tapi mengingatkan bahwa niat adalah pusat dari semua perbuatan. Kebaikan tanpa pamrih bukan berarti meniadakan harapan, tapi mengubah arah harapan itu dari manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, jangan berharap balasan dari makhluk, karena yang menggerakkan makhluk untuk menolongmu pun adalah Allah. Kalimat ini sederhana tapi betul-betul menghantam. Kita sering kecewa bukan karena orang lain jahat, tapi karena kita menaruh harapan pada tempat yang salah. Kita menolong manusia, tapi berharap imbalannya datang dari manusia juga. Padahal, seperti kata Imam Al-Ghazali, yang membalas itu bukan manusia, tapi Tuhan. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut reciprocity bias, yakni kecenderungan manusia untuk mengharapkan timbal balik dari setiap tindakan. Kita memberi, lalu bawah sadar kita ingin dihargai. Kita membantu, dan tanpa sadar ingin dibalas di waktu yang sama. Ketika tidak terjadi, terbitlah rasa kecewa. Tapi spiritualitas Islam mengajarkan versi yang lebih tinggi. Berbuatlah kebaikan karena Allah, bukan karena manusia. Dan disitulah terletak kebebasan sejati. Ikhlas bukan berarti kamu tidak boleh berharap. Ikhlas berarti kamu menyerahkan hasilnya pada Allah karena kamu tahu semesta ini tidak buta terhadap setiap kebaikan yang kamu lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, bantuan yang kamu berikan tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah tempat, disimpan, dikembalikan dengan cara yang lebih baik. Mungkin tidak melalui manusia, tapi melalui rezeki, ketenangan, atau keselamatan yang tak terlihat. Pernahkah kamu perhatikan, kadang ketika tidak ada satupun manusia yang menolongmu, justru ada jalan lain yang tiba-tiba terbuka. Ada kekuatan baru yang muncul entah dari mana. Ada ketenangan di tengah kesulitan yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukan kebetulan, itu adalah jawaban Tuhan yang berkata pelan, aku cukup untukmu. Kekecewaan itu wajar. Kita manusia bukan malaikat. Tapi yang penting bukan menghapus kecewanya, melainkan menyadari arah dari kekecewaan itu. Apakah kecewamu membuatmu berhenti berbuat baik, atau justru membuat sadar bahwa kebaikanmu harus lebih murni dari sebelumnya? Ingatlah, kamu pernah membantu bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu besar. Dan hati yang besar tidak akan mengecil hanya karena dunia tak membalas. Kamu pernah memberi bukan karena kamu berlebih, tapi karena kamu tahu rasa syukur tumbuh dari memberi bukan menerima. Jadi jangan ubah hatimu hanya karena dunia belum paham caramu mencintai. Terkadang Allah menahan pertolongan manusia agar kamu belajar bergantung hanya padanya. Agar kamu tahu bahwa kekuatanmu bukan berasal dari siapa yang datang menolongmu, tapi dari siapa yang tetap membuatmu berdiri saat semua pergi. Dan saat kamu sadar itu, kekecewaanmu berubah menjadi kedewasaan. Rasa sakitmu berubah menjadi kesadaran. Kamu tidak lagi berkata, kenapa tidak ada orang yang menolongku? Tapi kamu mulai berkata, ternyata selama ini Allah tidak pernah meninggalkanku. Rumi pernah menulis, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu.
Mungkin kecewamu hari ini bukan hukuman, tapi cara Tuhan membukakan matamu bahwa hanya cinta tanpa syarat yang benar-benar menenangkan. Dan cinta tanpa syarat itu dimulai dari dirimu. Jadi mulai hari ini, ketika kamu menolong seseorang, ucapkan pelan dalam hati, "Aku lakukan ini karena Engkau ya Allah." Lalu lepaskan. Biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Kebaikan tidak perlu publikasi, tidak perlu pengakuan. Karena kebaikan sejati tidak butuh saksi. Dan jika suatu hari kamu jatuh lagi dan tidak ada yang datang menolongmu, ingatlah, bukan karena kamu sendirian, tapi Tuhan sedang memintamu untuk mengenali kekuatan dirimu sendiri. "Aku cukup bagimu," katanya dalam Al-Quran At-Taubah ayat 129. Itulah pesan paling lembut dari langit, bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kalau video ini menyentuh hatimu, klik like sebagai tanda terima kasih pada dirimu sendiri dan tulis di komentar, "Aku memilih untuk tetap memberi tanpa berharap balasan." Subscribe agar kamu tidak melewatkan perjalanan berikutnya dalam menemukan kembali kekuatan batin dan ketenangan jiwa. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang menolongmu, tapi tentang seberapa tulus kamu menolong tanpa kehilangan hatimu.